Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Markus Indrianto di dalam program Mimbar Gemar GSJA Peniel Surabaya dan juga GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Dan juga saya berharap program Mimbar Gemar ini boleh menjadi berkat bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan dan mengikuti tayangan di YouTube Mimbar Gemar GSJA. Saya berharap kita semakin mengenal Tuhan, semakin bertumbuh, semakin dewasa, bahkan semakin kuat di dalam Tuhan, khususnya hari-hari ini yang begitu sulit, begitu berat. Nah, pembacaan kita hari ini Rabu tanggal 21 Juli 2021 saya diberkati di dalam pembacaan rutin 1 tahun, terutama di dalam Mazmur pasal 145. Mazmur 145 ayat yang ke-8, 9, dan 10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mazmur 145 ayat yang ke-8, 9, dan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. 10. Segala yang kau jadikan akan bersyukur kepadamu. Amin. Saya ulangi, segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Haleluya. Kebenaran firman Tuhan ini memberi kabar sukacita, memberi kabar baik di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak baik hari-hari ini. Di tengah-tengah situasi kondisi yang mengkhawatirkan, mencekam, bahkan menakutkan bagi banyak orang. Bagaimana tidak? Pandemi COVID yang tidak kunjung selesai. Pandemi COVID yang tidak kunjung bisa mereda dan teratasi. Pandemi COVID yang sudah berjalan lebih kurang 1,5 tahun ini. Bahkan semakin banyak bangsa kita dalam bulan ini mengalami peningkatan yang begitu luar biasa. Gelombang pandemi COVID yang kedua. Karena terjadi mutasi. Ya, pandemi COVID Delta. Dan juga ada yang beta. Tetapi kebanyakan Indonesia mengalami pandemi COVID yang Delta yang telah bermutasi. Dan ini penyebarannya begitu cepat. Dan dampaknya begitu menakutkan. Orang yang terpapar 4-5 hari kalau tidak mengalami pemulihan pasti akan meninggal, dipanggil Tuhan. Nah, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, belum lagi ekonomi yang semakin sulit, ya, keuangan, terus bisnis, usaha, pekerjaan, jualan, sulit semuanya. Perekonomian sulit, keuangan sulit. Semakin memperburuk keadaan, semakin membuat terasa berat hidup ini. Tetapi di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, ada kabar sukacita, apa kabar baik, ada kabar yang menggembirakan dan memberikan pengharapan bagi kita. Kabar tentang apa? Tentang Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya di dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan yang pengasih, Tuhan yang penyayang, Tuhan yang panjang sabar, Tuhan yang besar kasih setianya.
Ayat yang ke-8 di dalam Mazmur 145 ini menjelaskan tentang sifat Allah, natur Allah yang begitu luar biasa. Dia Allah yang penuh kasih. Dia Allah yang penyayang. Dia Allah yang panjang sabar. Dia Allah yang besar kasih setianya. Terjadi satu peningkatan pikiran yang ingin menjelaskan tentang betapa luar biasanya Allah yang kita miliki, Allah yang kita percayai, Allah yang kita kenal, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara dan saya yang telah percaya, yang telah mengenal, yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai Allah yang pengasih, Tuhan yang penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Ini sifat Allah yang tidak akan pernah berubah. Sifat Allah yang permanen. Tidak dipengaruhi oleh situasi, kondisi, keadaan. Dunia ini boleh berubah. Dunia ini boleh mengalami degradasi. Dunia ini boleh semakin menurun. Dunia ini boleh semakin buruk. Tidak baik. Tetapi Allah yang kita kenal di dalam Yesus tidak terpengaruh oleh situasi dunia ini. Allah yang kita percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak terkontaminasi, tidak terdegradasi tentang sifat hakikat Allah kita sebagai Allah yang tetap, Allah yang pengasih, Allah yang penyayang, Allah yang panjang sabar dan besar kasih setianya. Keadaan boleh semakin buruk, tetapi pribadi Allah tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sifat-sifat Allah tetap sama. Tidak pernah berubah. Tidak pernah berkurang. Tidak pernah mengalami penurunan kadar, kualitas, kuantitas pun. Mutu pun tidak. Dia tetap Allah yang sama dalam segala situasi, kondisi, keadaan manusia dan dunia ini. Dunia boleh berubah, manusia pasti berubah, tetapi Allah tidak pernah berubah. Dan ini menjadi jaminan kehidupan kita. Pribadi-pribadi yang percaya kepada Tuhan, pribadi-pribadi yang mengenal Allah dengan benar, mengenal Allah dengan baik, akan menjadi pribadi yang tetap kuat, menjadi pribadi yang tetap damai sekalipun di tengah badai. Pribadi yang tidak akan mudah putus asa. Pribadi yang tidak mudah takut. Pribadi yang tidak mudah kalut. Pribadi yang tidak mudah terpuruk. Dipengaruhi oleh kondisi keadaan apapun. Karena kita mengenal dan percaya kepada Allah yang penuh, Allah yang pengasih, Allah yang penyayang, Allah yang panjang sabar dan besar kasih setianya. Pribadi yang sungguh mengenal Allahnya dengan baik dan benar. Sebagai Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tidak akan pernah takut, khawatir menghadapi situasi, kondisi, keadaan seperti apapun dan bagaimanapun. Karena apa? Kita punya jaminan dari Tuhan kita. Kita punya jaminan dari Allah kita sebagai Allah yang sungguh luar biasa mengasihi kita. Ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu baik.
Tuhan itu penuh rahmat. Dan rahmat kemurahan Tuhan tidak pernah berubah. Ya, bahkan ini menjadi jaminan untuk kehidupan kita boleh ada tiap hari, tiap waktu, tiap saat di dalam pemeliharaan, dalam kasih sayang, kemurahan, panjang sabar Tuhan yang luar biasa. Saya sungguh bersyukur boleh mengenal dan mempercayai Tuhan yang begitu luar biasa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan kabar sukacita ini bukan hanya untuk saya. Kabar sukacita ini bukan untuk orang Kristen. Tapi kabar sukacita ini untuk semua orang yang dijadikan. Semua orang yang diciptakan. Tuhan menyatakan dirinya kepada ciptaannya, kepada semua orang yang mau membuka hati, yang mau percaya, yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, yang menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus Tuhan, akan menjadi pribadi yang menjamin dikala kita sedih, Dia menjadi sumber penghiburan. Dikala kita sendiri, Dia menjadi sahabat, penolong yang sungguh luar biasa. Dikala kita mengalami keterpurukan, dikala kita mengalami kegagalan, kejatuhan, Dia Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak, tapi Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan menopang kita. Bahkan Tuhan akan melindungi kita dengan kasih setianya. Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu tidak ada alasan untuk kita bersungut-sungut. Tidak ada alasan untuk kita marah, ngomel. Tidak ada alasan sedikit pun untuk kita akhirnya protes sama Tuhan. Tidak. Tetapi sudah seharusnya dan sepatutnya malah kita harus bersyukur. Ayat yang 10. Segala yang kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang yang kau kasihi akan memuji-muji engkau. Haleluya. Inilah bentuk respon yang benar akibat pemahaman, pengenalan kepada Allah yang benar. Saya ulangi. Ketika kita mengenal Allah yang benar dengan tepat, dengan benar, pengenalan yang semakin intim tentang pribadi Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Ini sebagian kecil dari sifat Allah. Masih ada banyak sifat Allah yang begitu luar biasa. Tetapi intinya ketika kita mengenal pribadi Allah sebagai Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya, dan Allah, sifat-sifat Allah yang lain, maka akan membuat kita menjadi pribadi yang tidak mudah bersungut-sungut, tidak mudah ngomel, tidak mudah berunjuk rasa menyalahkan Tuhan. Tetapi sebaliknya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang mudah untuk senantiasa kita bersyukur kepada Tuhan. Menjadi pribadi yang mudah untuk kita senantiasa memuji-muji Tuhan. Dalam segala waktu, dalam segala keadaan, dalam segala situasi kondisi. Karena apa? Karena saya tahu saya punya Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Dan masih ada sederet sifat-sifat Allah yang begitu luar biasa. Dan itu menjadi jaminan hidup saya.
Sehingga saya tidak akan takut, saya tidak akan khawatir, saya tidak akan gentar menghadapi apapun dalam hidup ini. Allah, saya akan selalu bisa memuji Tuhan, selalu bisa bersyukur, selalu bisa bermazmur, selalu bisa sungguh-sungguh memuji, menyembah Tuhan. Tetap damai sekalipun di tengah badai. Tetap tegar sekalipun di masa sukar seperti hari-hari ini. Karena saya mengenal Yesus sebagai pribadi yang luar biasa. Tuhan yang pengasih, penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Kalau kita mau belajar kitab, ada banyak Alkitab menjelaskan tentang sifat-sifat Allah yang begitu luar biasa, dan itu menjadi jaminan untuk kita. Berapa pengenalan kita? Seberapa dalam pengenalan kita akan Tuhan? Sebesar itu pula Bapak Ibu Saudara akan menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang senantiasa tangguh, pribadi senantiasa penuh damai sejahtera dan sukacita, iman pengharapan. Di dalam kondisi apapun, engkau akan menjadi pribadi yang tetap survive dan keluar sebagai pemenang. Haleluya. Raja Daud juga pernah berkata dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Yang perikopnya berbicara gembala yang baik. Tuhan sebagai gembala yang pengasih, penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Bukan semata-mata ketika kita berada di padang rumput yang hijau dan air yang tenang semata. Tapi Dia Allah, Tuhan, gembala yang pengasih, penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Sekalipun ketika kita berada di lembah-lembah kekelaman, lembah-lembah bayang-bayang maut, pergumulan persoalan, di padang gurun yang terik penuh pergumulan menakutkan, Dia tetap Allah yang sama, yang pengasih, penyayang, dan besar kasih setianya. Rahmatnya, kebaikannya tidak akan pernah berkurang sedikit pun, tidak akan pernah mengalami degradasi oleh situasi keadaan dunia ini. Dia pribadi yang sungguh luar biasa, tidak pernah berubah, dan pribadi seperti itu menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Allah yang seperti itu yang saya percayai, yang saya banggakan, yang saya miliki, yang menjadi andalan, sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber damai sejahtera, jaminan pemeliharaan dalam hidupan ini hanya pada Allah yang aku andalkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan hanya bagi-Mu Bapa, buat kasih kemurahan kebaikan-Mu, buat sifat karakter-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Engkau menyatakan pribadi-Mu, menyatakan diri sebagai Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Allah yang penuh rahmat dan kebaikan. Tidak pernah dipengaruhi situasi kondisi apapun dunia ini. Kau tetap Allah yang sama. Jadi jaminan sumber penghiburan, sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber sukacita, sumber ucapan syukur, sumber puji-pujian dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau selalu hadir dalam kehidupan kami. Menjadi pribadi yang penuh kasih, penyayang, panjang sabar, besar kasih setiamu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu ada buat kami, jadi sumber pertolongan penghiburan bagi setiap kami. Berkati, kuatkan sidang jemaat yang mendengarkan mimbar gemar ini, diberkati, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan Tuhan di masa-masa pandemi yang sulit, menakutkan, membuat khawatir, takut, gentar ini. Tetapi kami tidak akan kalah oleh keadaan, kami akan tetap damai, kami akan tetap tegar, karena kami punya pribadi yang luar biasa, yang sifat karakternya tidak pernah berubah sedikit pun. Terpujilah nama-Mu, berkati aktivitas kami, kegiatan kami,
pekerjaan kami, bisnis usaha kami, keluarga rumah tangga kami, setiap sidang jemaat-Mu, hamba menyerahkan ke dalam tangan dan pengasihan-Mu yang penuh kasih, yang penyayang, yang panjang sabar, yang besar kasih setianya. Terpujilah nama Tuhan. Dalam berkat rahmat Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Selalu bersyukur, selalu memuji Tuhan. Karena bagi saudara saya punya Allah yang pengasih, penyayang, yang sungguh besar kasih setianya. Tuhan berkati. Amin.